Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aji Utomo, dan rekan saya Amanda Fitria Sutikasari dan Luhur Repi Astuti akan mempresentasikan kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 dan KTSP pada mata kuliah pembelajaran sastra Indonesia. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan mempresentasikan kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Kompetensi ini memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar: mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Materi: pengertian teks ulasan, macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya, maksud atau arti penting teks ulasan, kelebihan atau kelemahan dalam teks ulasan. Kegiatan dalam pembelajaran: mengamati suatu model ulasan, berdiskusi tentang pengertian dan macam-macam isi teks ulasan, menuliskan informasi berupa pernyataan kelebihan dan kekurangan benda yang terdapat pada teks ulasan. Indikator: 1. Memahami maksud atau arti penting teks ulasan. Yang kedua, menentukan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Kompetensi dasar 3.12: pengenalan struktur dan kebahasaan teks ulasan atau film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Materi: struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan teks ulasan. Kegiatan pembelajaran: mendiskusikan struktur, bahasaan, dan isi teks ulasan produk, karya, atau benda. Menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur, kaidah-kaidah bahasa, dan tata produk, karya, atau benda. Indikator: memahami struktur teks ulasan, memahami ciri-ciri bahasa teks ulasan, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks ulasan. Kompetensi dasar 3.13: mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Materi: 1. Pengertian dan isi teks persuasi. 2. Ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Kegiatan pembelajaran: 1. Mengamati model-model teks persuasi. 2. Berdiskusi tentang informasi pada teks persuasi yang didengarkan atau dibaca dan cara menyajikan ulang isinya. 3. Merumuskan informasi yang terdapat pada teks persuasi sesuai dengan bagian-bagian teks persuasi. Indikator 3.13.1: mengamati model-model teks persuasi. 3.13.2: mendiskusikan informasi pada teks persuasi. 3.13.3: mendiskusikan pengertian dari teks persuasi. 3.13.4: mendiskusikan ajakan-ajakan yang terdapat pada teks persuasi. Kompetensi dasar 3.14: menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Materi: 1. Struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. 2. Penyiakan, bujukan, atau ajakan. 3. Mempertimbangkan struktur atau kaidah teks ulasan. Kegiatan pembelajaran: 1. Mendiskusikan struktur kebahasaan dan isi teks persuasi. 2. Mendiskusikan cara penyusunan teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan mempertimbangkan gagasan utama, alasan dan bukti, saran, arahan, atau ajakan, serta unsur kebahasaan yang digunakan. 3. Menulis teks persuasi sesuai dengan mempertimbangkan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Indikator 3.14.1: mendiskusikan struktur teks persuasi. 3.14.2: dapat membedakan struktur dalam teks persuasi yang dibaca atau didengar.
3.14.3 Mendiskusikan kaidah kebahasaan teks persuasi yang dibaca atau didengar. 3.14.4 Mendata permasalahan aktual yang perlu diangkat atau memberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasi. 3.14.5 Mendiskusikan cara menyusun teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan mempertimbangkan gagasan utama, alasan, bukti, saran, arahan, atau ajakan serta unsur kebahasaan yang digunakan. Kompetensi dasar 3.15 Mengidentifikasi unsur-unsur drama atau tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Materi 1. Pengertian atau karakteristik teks drama. 2. Unsur-unsur teks drama. Kegiatan pembelajaran 1. Memperhatikan suatu model teks drama. 2. Merumuskan pengertian atau karakteristik drama. 3. Mendiskusikan unsur-unsur dan isi drama. Indikator 3.15.1 Memperhatikan contoh model teks drama. 3.15.2 Merumuskan pengertian atau karakteristik drama. Kompetensi dasar 3.16 Menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Materi 1. Karakteristik teks drama berdasarkan struktur dan kaidahnya. 2. Cara menulis naskah drama dari karya yang sudah ada dan orisinil. Kegiatan pembelajaran 1. Mendiskusikan karakteristik unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama. 2. Mendiskusikan cara menulis teks drama dan penyajiannya. Indikator 3.16.1 Mendiskusikan karakteristik unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama. 3.16.2 Mendiskusikan cara menulis teks drama dan penyajiannya. Selanjutnya, saya Amanda Fitri Rizkasari akan melanjutkan presentasi dari Aji Utomo. KD.17 yaitu meliputi menemukan dan menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang mencakup materi, keragaman informasi dalam buku fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, informasi buku melalui indeks. Dan kegiatan pembelajarannya itu mencakup mendiskusikan informasi dan peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua yaitu membuat peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Indikator dari 3.17 yaitu meliputi 3.17.1 yaitu menentukan unsur-unsur buku fiksi. 3.17.2 yaitu menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. 3.17.3 yaitu menentukan persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku. 3.17.4 yaitu menganalisis perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. 3.17.5 yaitu menganalisis keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 3.17.6 yaitu menganalisis informasi buku melalui indeks. Dan 3.17.7 yaitu menganalisis teknik-teknik membaca. KD 3.18 yaitu tentang menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Mencakup materi 1. Ungkapan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, unsur-unsur menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, daya tarik bacaan buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kegiatan pembelajarannya yaitu meliputi mendiskusikan unsur pembahasaan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, membuat tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Indikator dalam KD 3.18 yaitu meliputi 3.18.1 yaitu menganalisis ungkapan dalam buku fiksi. 3.18.2 yaitu tentang menganalisis unsur-unsur yang menarik dalam buku fiksi. 3.18.3 yaitu menelaah unsur buku fiksi yang telah dikomentari. 3.18.4 yaitu menelaah unsur buku non-fiksi yang bisa dikomentari. Dan 3.18.5 yaitu menelaah persamaan dan perbedaan unsur buku non-fiksi. Selanjutnya yaitu analisis kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 pada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar kompetensinya yaitu meliputi 13, 14, 15, dan 16. 13 yaitu memahami unsur intrinsik novel remaja, asli atau terjemahan yang dibaca. 14 meliputi mengapresiasi kutipan novel remaja yang dibaca. 15 yaitu memahami novel remaja dan antologi puisi. Dan 16 yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas. Yang pertama yaitu KD 13, mengidentifikasi karakter tokoh novel remaja asli atau terjemahan yang telah dibaca. Materi ini yaitu mencakup 1. Jenis-jenis tokoh cerita dan karakter tokoh. Yang kedua yaitu cara menentukan karakter tokoh dalam cerpen dan novel. Yang ketiga yaitu menulis karakter tokoh dan bukti atau alasan yang mendukung atau logis.
Kegiatan pembelajarannya itu meliputi satu, mendiskusikan jenis buku cerita atau novel yang telah dibaca. Yang kedua yaitu mendata tokoh yang terdapat dalam novel. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menemukan tokoh dalam novel. Yang keempat yaitu menuliskan watak dan karakter dari masing-masing tokoh dalam novel. Indikatornya yaitu satu, mampu mendata tokoh utama dan tokoh sampingan dalam novel. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi karakter tokoh dalam novel disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. Selanjutnya yaitu KD 13.2 yaitu menjelaskan tema dan latar novel remaja yang dibaca. Dalam materinya yaitu mencakup mengenal tema pada cerita, yang kedua yaitu mengenal latar tempat cerita. Kegiatan pembelajarannya yaitu mencakup satu, mendiskusikan pengalaman novel yang pernah dibaca. Yang kedua, memahami tema dan latar novel. Yang ketiga yaitu merumuskan tema dan latar novel yang telah dibaca. Yang keempat yaitu menemukan masalah dan pokok-pokok pikiran dalam novel yang telah dibaca. Indikatornya yaitu satu, mampu menyimpulkan tema pada novel. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi latar dalam novel tersebut. Selanjutnya yaitu KD 13.3 mendeskripsikan alur novel yang dibaca. Materinya yaitu satu, tahapan-tahapan alur pada novel. Kegiatan pembelajarannya yaitu mencakup satu, mendiskusikan bagian yang menarik dari novel. Yang kedua, mengemukakan tahapan-tahapan alur dalam novel. Yang ketiga yaitu menuliskan tahapan alur dalam novel yang pernah dibaca. Indikatornya satu, mampu mengungkapkan alur dalam novel. Yang kedua, mampu menentukan alur cerita dalam novel yang telah dibaca atau yang telah didengarkan. Saya Luhur Febi Astuti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amanda. Kompetensi dasar 14.1 mengomentari kutipan novel remaja yang dibaca. Materi, masalah-masalah yang dikomentari dalam novel. Mampu mengomentari kutipan novel dengan alasan yang logis. Kegiatan pembelajaran 1. Membaca kutipan buku novel. 2. Menemukan masalah-masalah yang dikomentari dalam novel. 3. Menunjukkan keunggulan, kekurangan, pendapat, kritik, ataupun saran dengan alasan yang logis dari novel yang dibaca. Indikator 1. Mampu mendata masalah-masalah yang perlu dikomentari. 2. Mampu mengomentari kutipan novel dengan alasan yang logis. Kompetensi dasar 14.2 menanggapi hal yang menarik dari novel remaja. Materi, hal-hal yang menarik dari sebuah novel. 2. Komentar untuk mengungkapkan hal-hal tentang novel. Kegiatan pembelajaran, mendiskusikan hal-hal yang menarik dari novel yang telah dibaca, menyampaikan hal-hal yang menarik dari kutipan novel. Indikator, mampu mengungkapkan hal yang menarik dari novel dengan alasan yang logis, mampu menanggapi komentar teman tentang novel dengan bahasa yang santun. Kompetensi dasar 15.1 menjelaskan alur cerita, pelaku, dan latar novel. Materi 1. Menentukan alur cerita, menulis tokoh dalam novel yang dibaca. 3. Menentukan latar novel dengan bukti yang faktual. Kegiatan pembelajaran, membaca kutipan novel remaja. 2. Mendiskusikan alur, pelaku, dan latar dalam kutipan novel terjemahan, serta menyimpulkan keterkaitan alur novel, pelaku, dan latar. Indikator pencapaian, mampu menentukan alur cerita, mampu menulis tokoh dalam novel yang dibaca. 3. Mampu menentukan latar novel dengan bukti yang faktual. Kompetensi dasar 15.2 mengenali ciri-ciri umum puisi dari buku antologi puisi. Materi, mendata hal-hal yang bersifat khusus dari puisi-puisi dalam antologi. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi yang terdapat dalam buku antologi puisi. Kegiatan pembelajaran, mendiskusikan pengalaman membaca puisi dalam buku antologi. 2. Mendata hal-hal khusus yang terdapat dalam puisi dalam buku antologi puisi. Indikator, mampu mendata hal-hal yang bersifat khusus dari puisi-puisi dalam antologi. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi yang terdapat dalam buku antologi puisi. Kompetensi dasar 16.1 menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai. Materi 1. Mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis puisi. 2. Menulis puisi dengan menggunakan kata yang tepat. 3. Mampu menyunting sendiri pilihan kata yang ditulis. Kegiatan pembelajaran
1. Membaca puisi, kemudian mendaftar topik yang akan diangkat sebagai puisi. 2. Mendeskripsikan objek dalam larik-larik puisi. 3. Menulis puisi menggunakan kata yang tepat. Indikator: 1. Mendata objek yang akan disajikan dalam menulis puisi. 2. Menulis puisi dengan menggunakan kata yang tepat. 3. Mampu menyunting sendiri pilihan kata yang ditulis. Kompetensi dasar 16.2. Menulis puisi bebas dengan memperhatikan unsur persajakan. Materi: 1. Mendata objek yang akan disajikan bahan untuk menulis puisi. 2. Mendeskripsikan objek dan larik-larik yang bersifat puitis. 3. Menyunting sendiri pilihan kata yang akan ditulis. Kegiatan pembelajaran: mendiskusikan hal menarik dari menulis puisi. 2. Mengamati dan mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis puisi. 3. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur persajakan. Indikator pencapaian: mampu mendata objek yang akan disajikan bahan untuk menulis puisi. Mampu mendeskripsikan objek dalam larik-larik yang bersifat puitis. 3. Mampu menyunting sendiri pilihan kata yang ditulis. 4. Mampu menyunting sendiri pilihan kata yang akan ditulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.